Laptop yang digunakan untuk multimedia tentunya harus dilengkapi dengan beberapa aplikasi atau program yang akan menunjang produktivitas kita dalam berkarya. Ada beberapa aplikasi yang sering digunakan oleh desainer dan juga editor untuk pekerjaan yang berhubungan dengan multimedia. Ini dia aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya akan memberikan beberapa aplikasi atau program yang sering digunakan untuk kebutuhan atau pekerjaan di bidang multimedia. Oke, langsung saja yang pertama. Aplikasi yang pertama atau program yang pertama adalah Adobe Photoshop, ya, dengan logonya seperti ini. Ya, Adobe Photoshop ini sering digunakan oleh para fotografer atau para desainer grafis untuk editing gambar atau editing image agar menjadi lebih bagus lagi, lebih menarik lagi, ya. Kemudian aplikasi yang kedua atau program yang kedua adalah Corel Draw, ya, dengan logonya seperti ini. Ya, Corel Draw ini berbeda dengan Photoshop tadi yang pertama. Corel Draw ini sering digunakan untuk membuat gambar vektor ataupun membuat desain logo, ya, logo sebuah perusahaan atau logo sebuah organisasi, ya, bisa menggunakan aplikasi Corel Draw ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah Adobe Premiere. Nah, tentu teman-teman yang sering membuat video atau editing video pasti familiar sekali dengan aplikasi ini. Adobe Premiere dengan logonya seperti ini. Ya, aplikasi ini sering digunakan untuk editing video baik bagi seorang pemula maupun profesional, ya. Beberapa teman-teman YouTuber juga sering menggunakan aplikasi ini atau banyak yang menggunakan aplikasi ini. Walaupun masih ada beberapa aplikasi yang lain, misalnya Final Cut Pro atau Camtasia, atau bahkan menggunakan aplikasi di Android atau di smartphone. Kemudian yang aplikasi keempat adalah Corel Studio Video, ya. Corel Studio Video ini adalah aplikasi untuk editing video terbaik, ya. Ini sering digunakan oleh para profesional untuk editing videonya. Walaupun seperti saya bilang tadi tidak selalu menggunakan aplikasi yang sama. Ada beberapa editor yang lebih suka menggunakan aplikasi yang lama. Misalnya dia lebih suka menggunakan Adobe Premiere dibanding dengan Corel Studio Video. Kembali lagi terserah dari sang editornya menggunakan aplikasi yang mana, lebih nyaman atau lebih comfort pakai yang mana. Ya, ini biasanya digunakan oleh kalangan profesional untuk yang Corel Studio Video. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah Adobe After Effects. Ya, sesuai dengan namanya, Adobe After Effects ini digunakan untuk memberikan beberapa efek khusus pada sebuah video. Contohnya adalah misalnya Anda ingin membuat efek khusus keluar sinar dari tangan nih, ya, keluar sinar, atau efek menghilang, atau efek ledakan bom, atau efek mungkin seperti petir, ya, bisa menggunakan Adobe After Effects, ya. Ini masih termasuk ke dalam keluarga Adobe seperti yang saya bilang di beberapa video saya sebelumnya, ya. Semuanya masuk ke dalam keluarga Adobe. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Adobe Flash. Nah, ini mungkin teman-teman sudah kenal, digunakan untuk membuat animasi baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, Adobe Flash ini mungkin sebelumnya kalau teman-teman membuat animasi masih menggunakan Macromedia Flash. Nah, kalau sekarang sudah teman-teman sudah bisa menggunakan Adobe Flash. Jadi di Adobe ini banyak sekali, dari mulai editing foto, video, menambahkan efek, bahkan nanti untuk audio pun ada Adobe Audition, ya. Untuk editing audio bisa menggunakan Adobe Audition. Nah, untuk animasi menggunakan Adobe Flash. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa aplikasi yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak sekali beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan multimedia. Nah, nanti di pertemuan berikutnya, di video berikutnya akan saya bahas kembali tentang aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk kebutuhan multimedia.
Itu tadi beberapa aplikasi atau program yang paling banyak digunakan untuk kebutuhan multimedia. Meskipun kalian masih pemula, kalian masih bisa menggunakan aplikasi tersebut. Bahkan jika kalian serius untuk mempelajarinya, kalian nanti akan menemukan beberapa fitur atau triks untuk membuat hasil editing kalian menjadi lebih menarik lagi. Selamat belajar, semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.